Dalam sejarah panjang peperangan, tercatat 36 strategi yang dikenal sebagai puncak kearifan medan tempur. Tapi siapa sangka, strategi-strategi ini bukan hanya milik jenderal dan raja-raja zaman dulu. Kini, para pemimpin perusahaan besar, startup unicorn, dan konglomerat dunia memakainya untuk satu tujuan, menang di medan perang bisnis. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi mengendalikan persepsi, menciptakan ilusi, menipu pesaing, dan memperluas kekuasaan pasar mereka tanpa terlihat jelas. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi mengendalikan persepsi, menciptakan ilusi, menipu pesaing, dan memperluas kekuasaan pasar mereka tanpa terlihat jelas. Yang terlihat belum tentu yang sebenarnya, seperti Amazon, yang tampak hanya toko buku online, tapi diam-diam bersiap menjadi raksasa retail dunia. Menyerang timur, memukul barat. Seolah-olah menyerang satu titik, tapi target sesungguhnya di tempat lain. Persis seperti kopi kenangan, bukan hanya kopi, tapi merebut pasar hati dan gaya hidup anak muda. Mengeruhkan air untuk mencuri ikan. Saat dunia kacau, peluang terbuka. Restoran buffet yang justru buka saat pandemi adalah bukti bahwa kekacauan adalah peluang bagi yang cerdik. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Dulu orang tak percaya bisa memesan ojek dari ponsel, tapi Gojek menciptakan nilai dari ketiadaan dan menjadikan koneksi itu sebagai aset bernilai tinggi. Pura-pura kalah untuk memancing serangan. Microsoft dianggap kuno hingga mereka meledak dengan Azure. Strategi klasik, pura-pura lemah agar lawan menurunkan pertahanan. Strategi kota kosong, Clubhouse hadir tanpa banyak fitur, tapi eksklusivitas membuat semua orang ingin masuk. Kelemahan bisa jadi umpan mematikan. Mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Ketika tak bisa menyerang langsung, cari titik lemah lawan, seperti Gojek yang mengembangkan jaringan driver, basis kekuatan mereka. Menggunakan ketenangan untuk mengendalikan gerakan. Blibli bertahan dalam diam saat kompetitor bakar modal. Ketika lawan lelah, saatnya menyerang. Meminjam pisau untuk membunuh. Chatime tidak ekspansi sendiri, ia gandeng mitra waralaba. Pisau orang lain, kemenangan milik sendiri. Tamu menjadi tuan. TikTok awalnya tamu asing, kini ia mengendalikan panggung hiburan dunia. Mengubah benteng menjadi serangan. Indomaret tidak hanya bertahan, ia menyerang balik dengan digitalisasi dan super app. Mengejar kemenangan sampai tuntas. Apple tak pernah berhenti setelah sukses. Mereka tahu menang belum cukup, harus mengunci pasar. Manfaat